Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 10A ya. Jadi kendalanya HP ini kata orangnya awalnya itu ngedrop, terlalu drop ya, jadi mati total ya. Bisa dilihat seperti inilah tampilannya. Jadi di sini memang sudah kita coba hidupkan namun tidak ada respon ya. Oke, kita coba sekarang kita hidupkan ya teman-teman ya. Apakah ada respon atau enggak ya? Oke, bisa kita lihat di sini kita tekan power tidak ada respon sama sekali teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita cas ya. Nah, ini sudah kita tekan lama juga ya untuk tombol powernya namun tidak ada respon sama sekali. Oke, kita tes, kita cas apakah sama, tidak ada respon ya teman-teman ya. Oke, kita tes, kita cas dulu ya teman-teman ya. Katanya awalnya itu terlalu drop, jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa hidup ya. Dan dicas sama seperti kata orangnya di sini ya, tidak ada respon sama sekali ya. Nah, ini sudah kita colokkan ya, padahal ini tentunya casannya normal ya. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Memang sepertinya agak longgar ya untuk tempat casnya ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Seperti cerita kata orangnya, jadi kendalanya HP ini awalnya memang katanya susah dicas ya, dan mungkin ini terlalu drop jadi tidak bisa juga dihidupkan ya. Oke, sebelum mengganti tempat casnya atau konektor casnya, kita coba dulu metode tombol kombinasi teman-teman ya. Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas atau power sama volume bawah ya. Kita tes dulu di sini, kita tes, kita tekan dan tahan tombol power dan volume bawah. Apakah ada respon? Jika tidak ada respon, nanti kita pindah ke tombol volume atas dan tombol power ya. Nah, ini sudah kita tekan dan tahan namun tidak ada respon dengan volume bawah. Oke, kita tes menggunakan tombol power dan volume atas. Oke, dan metode-metode tombol kombinasi ini bisa kita terapkan di HP apa saja yang tiba-tiba mati total ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat sudah kita tekan juga namun tidak ada respon ya teman-teman ya. Oke, jika sama saja tidak ada respon, kita harus membongkarnya ya. Oke, kita bongkar dulu, kita lepaskan dulu untuk SIM tray-nya dan selanjutnya kita buka back covernya. Untuk membuka back covernya sangat mudah, kita cukup menggunakan kuku saja di sela-sela SIM tray seperti ini. Hanya kita kasih kuku lalu kita dorong saja seperti ini. Jika sudah ada selah itu sudah enak teman-teman. Yang penting jangan sampai dipaksa, nanti bisa patah ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah mau terbuka ya. Jika sudah mau terbuka jangan langsung ditarik teman-teman ya, karena di bawah kamera ini ada fleksibel dari fingerprint atau sidik jari ya. Kalau langsung ditarik nanti takutnya putus untuk fleksibel dari fingerprint atau sidik jari ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka-buka bautnya ya, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Kita lepaskan dulu baut yang ada di fleksibel fingerprint atau sidik jari ya. Ini belum pernah dibongkar ya teman-teman ya untuk HP-nya, karena bisa kita lihat di sini masih ada segelnya semua ya. Di atas dan di bawah masih ada segelnya. Oke, untuk fleksibel dari fingerprint sudah terlepas ya. Nah, ini untuk segelnya masih utuh ya. Jadi HP ini masih perawan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buka bautnya, kita percepat ya prosesnya biar tidak kelamaan. Untuk segelnya kita buka menggunakan jarum atau apa ya. Yang penting nggak rusak, nanti bisa dipakai lagi ya. Oke, sekarang baterainya kita lepaskan dulu, selanjutnya bisa kita tes, kita cas ya teman-teman, apakah ada respon atau enggak ya teman-teman. Oke, ini kita lepaskan dulu lalu kita pasang lagi atau kita biarkan dulu seperti itu. Apakah ada respon setelah kita lepaskan konektor baterainya teman-teman ya. Oke, kita coba, kita cas dan kita cari selahnya ya, karena kata orangnya juga demikian ya. Jadi memang agak longgar untuk tempat casnya, jadi harus nyelah gitu ya teman-teman ya. Nanti akan kita ganti sekalian tempat casnya biar lebih mudah ya, biar lebih enak makanya ya. Oke, bisa kita lihat nggak ada respon, kita coba kita ini ya, kita bersihkan dulu untuk tempat konektor casnya ya. Siapa tahu ada respon, mungkin kotor juga bisa. Oke, nanti tapi kita pastikan akan kita ganti jika memang rusak ya teman-teman ya, atau longgar ya. Ini enggak ada respon sama sekali, tetap saja ya. Oke, kita coba kita bersihkan, kita cek tempat konektor casnya. Kalian bisa gunakan jarum atau pinset ya, kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini ada debu-debu ya yang masuk ke konektor casnya. Jadi memang sangat sering terjadi pada konektor ini karena kotor atau ada tanah, jadi kadang nggak presisi ya, nggak pas saat dicas ya. Oke, kita tes setelah kita bersihkan.
sama aja, nggak ada respon. Kita pasang baterainya. Oke, ini kita, nah ini bisa kita lihat ya, berarti memang sudah dipastikan tempat casnya ini longgar ya, sudah kita bersihkan, namun sama aja dia harus nyala. Jadi langsung saja kita ganti nanti ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita bersihkan juga tadi ya, tapi hasilnya seperti itu, dia tetap nyala karena memang sudah longgar ya teman-teman ya. Jadi harus kita ganti dulu. Nah ini bisa kita lihat nyalahnya itu jarang ya, bisa nyalahnya. Nah ini bisa kita lihat ya. Oke, langsung saja kita ganti saja dulu ya untuk ini ya teman-teman ya, konektor casnya kita ganti saja dulu biar lebih mudah untuk menanganinya ya. Nah ini kadang mulai bisa, kadang tetap enggak ya, karena memang longgar ini tempat casnya. Langsung saja kita ganti teman-teman ya biar tidak kelamaan ya. Oke, kita ganti dulu tempat casnya atau konektor casnya biar lebih mudah untuk pengerjaannya. Ini kita lepaskan dulu segelnya. Oke, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, di sini konektor casnya sudah kita ganti ya. Jadi hanya kita ganti konektor casnya teman-teman ya, tanpa kita ganti PCB-nya. Oke, sekarang kita tes, kita pasang semua setelah kita ganti konektor casnya. Karena kalau kita ganti sama PCB-nya itu biasanya beresiko pada mic-nya ya, atau sinyalnya, kekuatan sinyalnya itu beda ya teman-teman. Oke, ini kita pasang semua. Selanjutnya tinggal kita tes, kita cas ya teman-teman ya, apakah ada respon. Ini kita pasang dulu antenanya, jangan sampai lupa, nanti nggak ada sinyal ya kalau lupa pasang antenanya. Oke, kita pasang dulu untuk penutup buzzernya ya. Nah ini kita pasang, selanjutnya kita tes, kita cas apakah ada respon. Oke, kita tes, kita cas dulu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini bisa kita lihat hanya seperti ini saja. Oke, mungkin ini terlalu drop untuk HP-nya teman-teman. Sekarang kita cas dulu ya, kita cas dulu baterainya menggunakan aktivator ya, karena hanya ngedip seperti itu untuk responnya ya. Oke, kita cas dulu menggunakan aktivator. Kalau kalian minat nanti mau membeli aktivatornya, kalian bisa cek link toko pembeliannya, kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya untuk aktivatornya. Oke, ini wajib, alat yang wajib kita punya ya untuk aktivator ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita cas dulu, kita cas menggunakan aktivator ya. Oke, bisa kita lihat di sini indikator lampunya merah, ini berarti baterainya sehat ya. Jadi kalau kalian pasang dia nggak ada indikatornya, kalian harus ini ya, hati-hati ya, dicolok sebentar saja, jangan langsung dicas ya, nanti bisa rusak itu untuk aktivatornya. Kita cas dulu sekitar 5 menit mungkin ya. Oke, kita tunggu, kita cas sekitar 5 menit. A few moments later. Oke, setelah kita cas sekitar 5 menit menggunakan aktivator, kita bisa tes ya, kita pasang lagi untuk konektor baterainya dan kita tes, kita cas ya, apakah sudah bisa mengisi atau hanya logo baterai seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu, kita cas. Pokoknya jangan di skip ya teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Memang sangat sering terjadi pada HP Android seperti ini ya, biasanya itu longgar, konektor cas itu bisa longgar karena mainan game sambil dicas ya. Nah ini bisa kita lihat di sini sudah bisa hidup ya, tampil logo Mi langsung setelah kita cas menggunakan aktivator ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini sudah mengisi 3%. Selanjutnya bisa kita tes, kita hidupkan. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara mengatasi HP Redmi 10A ya, yang awalnya memang ngedrop, kata orangnya ngedrop dan longgar, memang susah, agak susah dicas. Jadi kita harus mengganti tempat casnya dulu atau konektor casnya ya, atau nanti kalian bisa langsung saja beli, di link toko pembeliannya kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya, untuk PCB-nya biar tidak ribet harus menyolder ya teman-teman. Memang beda ya, kita ganti PCB langsung atau konektor casnya itu memang beda ya. Oke, langsung saja kita pasang-pasang, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya.
Oke, semuanya sudah terpasang ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Redmi 10A ya, yang kendalanya memang awalnya susah dicas. Jadi kita ganti dulu konektor casnya teman-teman ya. Dan kebetulan di situ baterainya terlalu drop ya, jadi nggak bisa dicas ya. Kita harus menembak menggunakan aktivator. Nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya teman-teman ya, untuk aktivator dan PCB casnya ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini untuk tipenya ya, tentang ponsel. Nah ini untuk tipenya Redmi 10A teman-teman. Oke, gitu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.